Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara di sepanjang hari ini, sehingga dalam perjalanan saudara di sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seseorang yang bertanya kepada dia dengan pertanyaan seperti ini, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu kemudian dari sana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka beroleh keselamatan.
Saudara, sebelum kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya rindu sebentar kita merenung. Hari ini kembali kita akan melaksanakan segala kegiatan kita. Saudara akan melanjutkan bisnis saudara, mengembangkan usaha saudara. Saudara akan bekerja, meniti karir, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini adalah apa akhir dari semuanya ini. Dalam bisnis saudara, kerjakanlah yang terbaik, capailah yang terbaik. Dalam saudara meraih masa depan, kerjakanlah yang terbaik dan gapailah yang terbaik. Tetapi saya mau kita merenung sebentar. Akhir dari semuanya ini apa? Kematian. Dan kita akan meninggalkan semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, mari kita merenung bersama. Sadar bersama bahwa akhir dari semuanya ini adalah kematian. Jika demikian, berarti bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Kita perlu berusaha, kita perlu berjuang melakukan yang terbaik. Tapi kita juga perlu berpikir bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita mengakhiri semuanya. Itulah yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara. Di mana ada orang yang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Di dunia ini kita mengerjakan yang terbaik, dan setelah kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, yang kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam firman Allah jelas ditegaskan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan, hanya Yesuslah jalan ke sorga. Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah pintu, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Hanya dia yang pernah datang dari sorga dan kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika murid itu bertanya kepada dia, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saya rindu kita merenung saudara. Apakah saya dan saudara akan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka Yesus seringkali juga menegaskan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahkan di ayat 30 dikatakan saudara bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya ada orang-orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Ada orang yang mengalami keselamatan, tapi ada orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita akan menjadi bagian orang yang diselamatkan? Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang kehidupan setelah kematian, saudara. Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang hari esok setelah kita meninggalkan dunia ini. Tapi lihat saudara, di ayat 27 dikatakan di sana, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, perhatikan saudara. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang yang tidak akan diselamatkan saudara akan mengalami penderitaan kekal, di mana mereka akan mengalami penderitaan, di mana di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Apakah saudara pernah melihat orang yang mengalami sakit dan saking sakitnya giginya gemeretak? Saya pernah melihat saudara, di mana ada seorang ibu yang mengalami keracunan kandungan. Saat saya mendoakan dia menggigit giginya, bahkan lidahnya sempat dia gigit hampir putus. Lalu kemudian saya mendengar giginya gemeretakan sampai gigi itu hampir putus saudara. Kenapa? Karena sangat sakitnya dia rasa, dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau kita merenung bersama saudara. Apakah dari antara sedikit orang yang diselamatkan, kita menjadi bagian orang yang diselamatkan? Apakah kita akan menjadi yang terdahulu sekarang, bahkan sampai seterusnya, sampai kita
mengakhiri kehidupan kita, kita tetap menjadi yang terdahulu di dalam Tuhan, ataukah kita sekarang sudah menjadi yang terkemudian? Biarlah pagi hari ini saudara, kita memastikan supaya kita beroleh keselamatan, ada kepastian keselamatan yang kita alami di dalam Yesus. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahwa dia datang ke dunia untuk menebus saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, maka sebenarnya saudara orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi kepercayaan itu bukan sekedar perkataan saudara. Kepercayaan atau iman kita kepada Yesus harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu yang saya ingin kita lihat. Kembali di ayat 24 itu, setelah di ayat 23, ada yang bertanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24 Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus menegaskan saudara, sebagai jawaban kepada pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, dia berkata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Siapakah pintu itu yang dimaksudkan? Dirinya sendiri. Jalan ke sorga itu disebut sebagai pintu yang sesak. Artinya tidak gampang untuk dijalani. Itu sebabnya butuh berjuang, karena pintu itu sempit. Pintu itu dikatakan sesak untuk dilalui. Butuh perjuangan. Artinya saudara bahwa iman kita kepada Yesuslah yang menyelamatkan, tapi dalam perjalanan hidup kita membuktikan iman kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada perjuangan untuk berjalan di jalan itu. Dia adalah jalan. Bagaimana kita berjalan dalam kebenarannya butuh perjuangan. Ada kesulitan, ada kesesakan untuk berjalan di jalan itu. Saudara-saudara, ketika saudara menjalankan bisnis saudara, di sana saudara akan menghadapi tantangan untuk melaksanakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, saudara harus buktikan saudara berjalan dalam kebenarannya. Ketika saudara punya kesempatan untuk korupsi, saudara tidak akan melakukan korupsi, karena saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Karena bagi saudara, sorga lebih penting daripada keuntungan di dunia ini. Karena segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Yang akan kita peroleh sampai kekekalan nanti adalah sorga yang mulia. Itu sebabnya berjalanlah, berjuanglah berjalan di jalan yang sesak itu saudara. Di jalan kebenarannya, berjuanglah. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun sesak, berjuanglah saudaraku, berjuanglah. Lakukan pekerjaan saudara yang terbaik, lakukan bisnis saudara yang terbaik. Buktikan saudara sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, dalam saudara mengembangkan bisnis saudara, dalam saudara mengembangkan usaha saudara, kerjakan yang terbaik, yang seturut firman Allah. Itulah yang dimaksudkan berjuang berjalan di pintu yang sesak itu. Kemudian jawaban yang kedua di ayat 25 dikatakan saudara, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenapa perlu berjuang? Selain pintu itu pintu yang sesak untuk dilalui, tapi pintu itulah yang menuju keselamatan. Kenapa perlu berjuang saudara? Karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Ada waktunya pintu itu akan tertutup. Waktu tidak ada lagi. Ada begitu banyak orang mengulur-ulur waktu untuk datang, untuk mengiring Tuhan, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar saudara, waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Dan kalau waktu itu sudah berakhir, kita tidak akan pernah bisa mengulang sampai kapanpun. Satu kali saudara, saya menginjil kepada seorang bapak untuk mengajak dia datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja. Dan dia berjanji, karena waktu itu akhir tahun, dia berjanji nanti di tahun baru aku janji aku datang.
Lalu kemudian aku tunggu di tahun baru, istrinya berkata, katanya minggu depan dia akan datang. Dan ketika berjalan hari demi hari, saudara, saya ingat sekali tepat di hari Sabtu, sebelum hari Minggu dia janji datang itu, tepat di hari Sabtu, dia meninggal karena serangan jantung. Padahal minggu sebelumnya seharusnya dia sudah datang. Tetapi ketika dia tidak tepat janji, dia mengulur 1 minggu lagi, di hari Sabtunya dia meninggal. Saudara, ketika pintu ini itu ditutup, tidak akan ada kesempatan lagi. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, berjalanlah di pintu itu, masuk melalui pintu itu, berjalan di jalan itu, berjalanlah di jalan kebenaran. Ada banyak kesempatan untuk saudara dapat keuntungan ketika saudara main curang dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara. Berjalanlah di jalan kebenaran, karena ada waktu pintu itu akan ditutup. Lalu yang terakhir di ayat 28 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lalu kemudian ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa kita perlu berjuang, saudara? Karena ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan ada orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya kita harus tetap menjadi yang terdahulu, kita tetap harus menjadi yang terdepan. Itu sebabnya berjuanglah, masuk melalui pintu itu, berjuanglah, berjalan di jalan itu. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur pagi hari ini. Sedikit sajakah orang diselamatkan? Sekalipun sedikit orang yang diselamatkan, biarlah saya dan saudara menjadi bagian orang yang diselamatkan. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan kita berjalan di jalan kebenarannya, sekalipun jalan itu sesat. Dengan kita berjuang berjalan di jalan itu, karena ada waktu pintu itu akan ditutup, saudara. Karena ada waktu yang terdepan menjadi yang terkemudian menjadi yang terdepan. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdepan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Tetapi ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita bukan hanya memperjuangkan hidup di dunia ini, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah berjalanlah dalam kebenaran, dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan setiap hari berjalan di jalan yang benar, supaya kita tetap berjalan menuju ke jalan, ke tujuan yang benar, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan, saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala kegiatan saudara, dalam bisnis saudara, kerjakan yang terbaik. Tetapi ingat, sebenarnya tujuan kita adalah kekekalan. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama, saudara, dan ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka,
Ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.